Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope you are still in a very good condition, yeah. Because next week is the first week of Ramadan, so you should keep your health as good as possible and do all positive things. Okay, now thank you very much for the third group for your presentation. It was very lovely, and thank you so much. Okay, I will talk about in general, yeah, about techniques of translations. And you have already learned a lot with the presenters today, what kind of types of techniques that you can use in translating a book, for example, a novel or anything, yeah. Okay, now I will discuss more deeper, yeah, deeper so that you can have a better understanding about this topic, okay? Okay, now let's check it out. Let's get it started. Okay, so maybe you wonder, yeah, there is a similarity between technique and methods, yeah. So here, yeah, technique is the manner in which technical details are treated, yeah. So in technique, you deal with the technical details, yeah, bit by bit, word by word, sentence by sentence, yeah. So here, technique is different from method in translation, of course, yeah, in the way that method affects the entire translated text, while technique is practical way to analyze and classify how the process in finding equivalence was carried out. Ya, jadi bedanya teknik sama method itu adalah ya, kalau method ini ya itu mempengaruhi secara keseluruhan teksnya ya, isi teksnya. Namun di teknik itu lebih spesifik ya. Teknik itu membahas tentang cara-cara praktisnya untuk menganalisa sekaligus mengklasifikasi bagaimana sih proses mencari padanan kata itu dilaksanakan ya. Jadi kita lebih cenderung membahas ke bagaimana menerjemahkan kata, frase, klausa, dan kalimat sebagai satu kesatuan utuh dari keseluruhan teks itu ya. Jadi kalau method itu lebih luas konteksnya, tapi kalau teknik itu lebih spesifik. That is the difference. Ya. Apa sih ciri-ciri? What are the characteristics of translation technique? Ya, the first is technique affect the results of translation. Ini hampir sama dengan methods-nya ya, karena emang intinya ya menerjemahkan teks ya hasilnya harus bisa terbaca oleh target pembacanya. Okay, then second one is translation techniques compare source text to target text. Jadi teknik itu lebih ke membandingkan antara bahasa terjemahan dan juga bahasa sumbernya ya, dibandingkan bit by bit gitu ya, kalimat per kalimat atau mungkin klausa per klausa gitu ya. Yang ketiga adalah techniques affect the smallest units of text ya, udah saya sampaikan tadi ya. Teknik itu mempengaruhi smallest units ya, smallest units, unit terkecil dari sebuah teks kayak katanya, frasenya, klausanya dan kalimatnya. Techniques are natural, logic, and contextual. Nah, ini hampir sama dengan methods kemarin ya. Kalau teknik is functional, lebih ke fungsinya ya, fungsi membuat kalimatnya agar sepadan dan juga layak diterima. Gitu ya. Jadi there are some types of techniques in translation that you can use ya. Of course, you may not always use one technique in translating a product, yeah, a work of art, for example, an article, but you may use double techniques. So you can call it droplet. And if you want to combine three types of techniques, so it is called triplets. And four and five, why not? Yeah. So basically, it depends on you if you want to have your translation result seem so good, look so good. You may use this kind of several
types of techniques, yeah. Actually, there are two types. The first one is direct translation, and the second one is indirect translation, yeah. Indirect translation, we have three: borrowing or naturalization, calque, and literal, yeah. Meanwhile, in indirect translation, we have transposition, modulations, compensation, adaptation, description, discursive creation, established equivalence, generalization, particularizations, reduction, substitutions, and variation. Whoa, there are so many, yeah. Okay, now let's discuss more about these techniques. The first one, yeah, we talk about direct translation. So the first one is borrowing. Borrowing is taking words or expressions directly from other languages, especially terms, ya. Jadi borrowing ini meminjam kata dari bahasa sumber kemudian diterjemahkan, bisa sama plek ya, bisa sama plek dengan bahasa sumbernya ke bahasa target atau mengalami adaptasi. Jadi ada dua proses ya borrowing ini ya. Kalau borrowing namanya adopsi, katanya sama persis. Kalau naturalization itu namanya adaptasi ya. Katanya tidak sama tapi ada penyesuaian di bahasa target. Contoh ya. We know the word neutron, istilah neutron ya. Kita tulis sama kan? Stereo kita tulis sama, gladiator kita tulis sama. Nah, kalau urin ya, urine itu mungkin bahasa Indonesia kita tulis urin tanpa e ya. Computer pakai k, lobby B-nya 1 dan pakai i ya. Jadi seperti itu ya. The next one is calque. Calque is translating phrase or word in the source text literally, just the way it is ya. Kalau calque ini lebih cenderung hampir sama-sama literal ya. Tapi ini susunan sudah lumayan oke ya. Misalkan ada kata-kata yang susunannya sama plek ya. Contohnya Directorate General, kita terjemahkan dengan Direktorat Jenderal. Vice President, Vice Wakil Presiden. Jadi ini susunannya sama ya. Now literal. Literal is translating word for word from an expression ya. Jadi ini hanya menerjemahkan dari kata per kata. Kita masih ingat di metodenya ada namanya metode word for word translation ya. Ini sama plek dengan literal itu ya. Artinya dia lepas konteksnya. Dia lepas konteksnya. Killing two birds in one stone. Membunuh dua burung dalam satu batu. Namanya literal. Dia di luar konteksnya. Ini hampir sama dengan calque ya, bersama. Okay, the next one we move to indirect translation. Ini yang pertama yang paling banyak bahasannya ya, transposition. Tadi juga udah dijelasin sama pematerinya ya. So transposition here means ya to change a grammatical category, units of phrase, clause, and structure. Jadi ini transposition adalah metode teknik penerjemahan di mana kita merubah susunan grammarnya ya, kategori grammarnya. Jadi lebih cenderung bagaimana grammar itu antara bahasa sumber dan bahasa target itu memang tidak sama ya. Jadi memang konteksnya harus ke target bahasanya ya. Yang pertama adalah misalkan plural become singular ya. Dalam bahasa sumbernya, source text-nya ini jamak, tapi dalam bahasa targetnya ini jadi tunggal ya. Group of students, jamak ya. Targetnya mahasiswa, bukan mahasiswa ya. Karena sudah ada kata sekelompok. Next one, number 2 is repetition. Ada pengulangan di bahasa targetnya ya, padahal bahasa sumbernya tidak ada pengulangan. Contoh, the girls from Bandung are beautiful. Gadis dari Bandung cantik-cantik. Ya. Di sini ya ada kata beautiful jadi cantik-cantik, repetition. The next one phrase MD, NDM ini udah natural banget ya. Dalam bahasa Indonesia itu pasti diterangkan, menerangkan dan diterangkan ya. Menerangkan dan diterangkan. Nice guy. Tidak boleh kita terjemahkan baik cowok tapi cowok yang baik ya. Atau cowok baik. The next one elaboration. Elaboration di sini adalah satu kata dalam bahasa sumbernya kita bisa merubah ke dalam bahasa targetnya jauh lebih panjang ya.
exhausted sangat lelah. Jadi dua kata ya. Seperti itu. The next one, subject object replacement. Jadi di sini ada penyesuaian ya. Yang tadinya di bahasa sumbernya dari objek, kemudian di bahasa targetnya dalam hal ini bahasa Indonesia ya, jadi subjek. Misalkan ada kata I forgot to take the key. I forgot to take the key. Nah, seringkali di bahasa Indonesia kita bilang, waduh, kuncinya lupa aku ambil tadi. Ya. Kuncinya lupa aku ambil tadi. Jadi objeknya jadi di awal ya, jadi subjek di dalam bahasa targetnya. The next one we have verb replacement. Ini juga ya, kalau dalam bahasa Indonesia, misalkan ya ada bahasa sumbernya seperti ini ya, di bahasa Indonesia dulu, sekarang saya balik ya, biar ada penyesuaian juga. Telah disahkan undang-undang Omnibus Law ya. Nah, nggak bisa dalam bahasa Inggris kita buat has been stipulated Omnibus Law, enggak ya. Tapi secara formalnya kita buat Omnibus Law has been stipulated. Jadi di sini ada penyesuaian antara predikat di bahasa sumber, kemudian kita rubah predikatnya juga di bahasa targetnya ya. Sekarang berikutnya adalah noun phrase jadinya verb phrase. Ya, kalau di bahasa sumber, ini kita ke bahasa Inggris lagi ya. Bahasa sumbernya adalah I quit the search for true love. The search for true love ya, itu namanya dalam bahasa Inggris adalah noun phrase, susunan beberapa kata yang menjadi satu fungsi kata benda sebagai objek di sini ya. The search for true love. Namun di bahasa Indonesia kita rubah susunan noun phrase itu menjadi verb phrase, menjadi kata kerja. Contohnya ya, aku berhenti mencari cinta sejati. Nah, ini tidak diterjemahkan mencari cinta sejati ya, tapi I quit, saya berhenti, the search, pencarian, harusnya gitu ya, pencarian untuk cinta sejati. Nah, akan terasa aneh, kurang natural, makanya kita rubah dengan verb phrase ya. Aku berhenti mencari, ya, bukan pencarian, mencari cinta sejati. Jadi di sini ada transposisi perpindahan secara gramatikal dari noun phrase menjadi verb phrase. Sekarang juga bisa ya, secara transposisi kita rubah dari adjective phrase ya menjadi verb phrase juga ya. Contohnya colloquial expression ya, itu adjective phrase. Ada colloquial itu adjective. Ya, sekarang kita rubah jadi verb phrase ya. Ungkapan ya, expression itu ungkapan, colloquial kita terjemahkan yang setiap harinya diucapkan ya. Itu verb phrase dalam bentuk pasif. Oke. Okay, the next one ya, the next one. Modulation. Apa itu modulation? Jadi modulation adalah to change the point of view, focus or cognitive category in relation to the source text. The change can be lexical or structural. Jadi di modulasi ini itu mengubah sudut pandang ya dari bahasa Inggrisnya misalnya positif, di bahasa targetnya bahasa Indonesia jadi negatif. Jadi ada sudut pandang yang berubah di sini ya. Contoh, ada kata nobody doesn't like it ya. Nobody doesn't like it. Kesannya kok negatif banget ya. Nobody doesn't like it. Dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan semua orang menyukainya. Kan kita tidak mungkin menerjemahkan tidak ada seseorang yang tidak menyukainya. Tidak ada seseorang yang tidak menyukainya. Kesannya sangat belibet ya. Terus kita buat menjadi positif sudut pandangnya. Semua orang menyukainya. Ini namanya modulation. Ada lagi contoh ya, I couldn't agree more. Ini negatif juga, I couldn't agree more. Mungkin sekilas kita akan menerjemahkan ya, secara literal ini mungkin ya, aku tidak bisa setuju lebih lanjut. Aku tidak bisa setuju lebih lagi. Kayak kesannya aneh dan kurang natural. Sehingga kita harus berubah menjadi saya setuju banget. Mungkin ada di lagu Blackpink ya, Nobody But You. Ya. Nobody But You ini Blackpink atau Girl Generation, saya lupa ya. Nobody But You artinya tidak ada selain kamu. Oke, next one. Compensation. Apa itu compensation ya?
Jadi compensation ini adalah to convey a message to another part of the translated text, ya. Why this is done? Why? Because this is done because the stylistic effect, ya, on source text cannot be applied to the target text. Jadi ini adalah merubah pesan, ya, menyampaikan pesan dari satu bagian dari bahasa sumber ke bagian sumber targetnya, ya, ke bagian bahasa targetnya. Misalnya seperti ini, ya, a pair of scissors, ya. Ini kan harusnya secara konsep itu artinya sepasang, ya, dua. Yang kedua kan sepasang scissors, gunting. Nah, kita nggak bisa bilang dalam bahasa Indonesia sepasang gunting, ya. Tolong dong pinjam sepasang guntingnya. Hah? Maksud lo, ya. Jadi sebuah, ya. Jadinya sepasang jadi sebuah. Ini konsep yang sebagian itu menjadi seluruhnya atau seluruhnya menjadi sebagian. Nah, itu maksudnya, ya. Contoh lagi, ada kata a couple of months ago, ya. Ini a couple of months ago harusnya apa? Betul, sepasang, ya. Couple kan sepasang. Months bulan, ago yang lalu. Oke. Kan kita nggak mungkin menerjemahkan dengan sepasang bulan yang lalu. Ya, ini asalnya dua sepasang ini jadi beberapa jadi banyak. Ya, jadi gitu, ya. Merubah beberapa bagian dari kalimat bahasa sumber kemudian dirubah menjadi bagian yang lain dalam bahasa target. Adaptation, number 4, ya, adaptation. Ini lebih cenderung ke bagaimana kita mengakomodasi nilai-nilai budaya, khasanah budaya dalam bahasa sumber itu, ya, kita selaraskan dengan budaya kita, bahasa targetnya, ya. Contoh, as white as snow, ya. Kita nggak mungkin terjemahkan seputih salju, ya. Karena di bahasa Indonesia itu sudah ada idiom sendiri, ya. Idiom seperti itu kita lebih kenal dengan seputih kapas, bukan seputih salju. Kenapa? Karena di Indonesia tidak ada salju, so it is like impossible to happen, ya, seputih salju. Nah, ada lagi Snow White. Snow White kita mungkin menerjemahkan secara literal jadinya apa? Snow, salju. White, putih. Kenapa nggak putih salju, tapi diganti dengan putri salju. Ini namanya ada kebudayaan yang disesuaikan dengan budaya target kita, ya, kebiasaan target kita. Nah, seringkali kita tulis di surat, ya, sincerely yours, ya, surat dalam bahasa Inggris. Kemudian dalam bahasa Indonesia tidak bisa kita terjemahkan dengan sincerely, dengan tulus, yours milikmu. Akan kerasa aneh banget, ya. Makanya kita sudah terbiasa dalam budaya kita, dalam menulis surat, itu pakainya adalah sincerely yours, kita artikan dengan padanannya, hormat saya, ya. Puppy love. Di sana, di negara barat namanya puppy love. Tapi anak anjing, love cinta. Cinta anak anjingnya. Di sini kenapa jadinya cinta monyet, ya. Ini sudah karena kebudayaan, ya. Karena mungkin di sini anjing kurang familiar, ya. Atau monyet mungkin lebih familiar di sini. Okay, number 5, we have description. Replacing a term or expression with a description of its form and functions. Jadi ini untuk istilah yang mungkin di bahasa kita itu tidak ada, ya, tidak ada dan perlu kita jelasin, ya. Kita jelasin dengan cara menggambarkan secara fungsi dan bentuknya. Silahkan. Contoh, di negara barat kita kenal istilah panettone, ya. Panettone di sini mungkin aneh, ya, oh ini panettone-nya. Jadi panettone itu adalah kue tradisional dari Italia yang dimakan pada saat momen tahun baru. Di sini nggak ada, ya. Di sini kebalikannya, ada nasi tumpeng, ya. Di negara barat tidak ada nasi tumpeng. Nah, ini tugas kita untuk mendeskripsikan term istilah nasi tumpeng kepada dunia barat, gitu kan. Nasi tumpeng kita buat istilah deskripsinya adalah boiled rice designed in the shape of cone. Itu misalnya sih, ya. Masih banyak lagi, nasi pecel misalnya. Masih banyak kan? Dan seterusnya. Number 6, we have discursive creation. Jadi discursive creation ini itu adalah mencari padanan kata yang di luar konteksnya, ya, di luar konteksnya. Dan ini dilakukan to attract the attentions of the potential readers, ya. Jadi gini, kita lebih senang pakai mungkin, ya,
mungkin istilah-istilah yang di luar konteksnya, atau mungkin ada kombinasi ya, kombinasi antar bahasa sumbernya dan bahasa targetnya, biar kesannya adalah to attract the attentions, untuk menarik ya minat pembaca agar kesannya lebih enak dibaca ya. Contohnya the master ya, the master kita mungkin lebih enak menerjemahkan dengan sang master ya, bukan master itu kan ahli ya, sang ahli. Oke, bisa ya, tapi lebih kesannya attract the audience itu pakainya sang master. The adventurer, sang petualang, ya, seperti itu ya. Ada lagi kelinci percobaan. Nah, kita tidak bisa menerjemah dengan rabbit experiment atau eksperimen rabbit ya, no. Ada istilah namanya Genoa pig ya. Kelinci jadi babi. The next one we have number 7, established equivalence, using familiar terms or expressions based on dictionaries or colloquial usage. Jadi ini hampir sama seperti Kalke juga ya, yang tadi menerjemahkan secara apa namanya langsung ya. Kita menerjemahkan university itu dengan kata universitas ya. Mungkin juga bisa kita terjemahkan dengan lebih bebas kayak kampus gitu ya, perguruan tinggi. Tapi menurut established equivalence yang ada di kamus itu biasanya diterjemahkan dengan kata universitas. Jadi kata university. Ada lagi, ini kalau tadi satu kata, sekarang kalau satu kalimat gimana ya? Jangan menilai buku dari sampulnya. Don't judge the book by its cover. Ini antara kesamaan idiom ya, ini idiom. Idiom dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia ini hampir sama, hanya ada beberapa ya. Contohnya seperti ini. Sama plek ya, jangan, don't menilai, judge, book itu the book, buku itu the book, dari by, sampulnya its cover. The next one, particularization. Dari katanya aja kita jelas ya. As it name suggests, we know that it is particular to make it specific. Yeah. So here the translator uses more concrete, precise, or specific terms from subordinate to subordinate, from superordinate to subordinate. Jadi di sini teknik particularization adalah bagaimana dalam bahasa sumber itu kesannya lebih umum, tapi dalam bahasa kita lebih spesifikkan ya. Ini untuk specific terms, untuk istilah-istilah tertentu ya, tidak semuanya kita bisa buat sespesifik mungkin gitu. Contoh, dalam bahasa sumbernya, bahasa Inggris ya, ada kata air transportation. Mungkin dalam bahasa Indonesia bisa kita spesifikkan ya, dari umum itu menjadi khusus seperti pesawat. Nah, itu juga bisa kan. Lagi sekarang saya balik dari bahasa sumbernya itu bahasa Indonesia ya. Para fans Arsenal mendatangi stadion ya. So in what is that? The target text para fans Arsenal ini bisa kita spesifikkan dengan sebutan nama The Gunners. Ini kalau sepak bola pasti udah paham ya, udah sering disebut ya. Misalkan Manchester United, para fansnya disebut dengan Manchurian ya. Madrid mungkin dengan Hala Madrid ya. Barcelona dengan kalau nggak salah lupa saya Barcelonisti atau apa gitu, karena saya bukan fans Barcelona ya. I'm the fans of Arsenal, so I'm the Gunners. Okay, the next one, generalization. Ini kebalikannya dari particularization ya. Kalau particularization itu dari umum ke khusus, sekarang khusus ke umum ya. Contoh ya, di bahasa sumbernya ada penthouse mansion. Mansion artinya istana tua ya, mansion. Tapi dalam bahasa target kita, bahasa Indonesia, kita bisa menerjemah dengan tempat tinggal. So, this what we call generalization. Jadi umum ya, khusus jadi umum. Lagi di bahasa targetnya, bahasa sumbernya seperti ini ya. You can't live without a help of others. You di sini kan spesifik khusus ya. Namun di bahasa target kita, bahasa Indonesia, kamu tidak bisa bilang kamu tidak bisa hidup.
Nah, kamu di sini itu artinya orang banyak, orang luas. Jadi kita artikan orang-orang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi gitu ya. You jadinya orang-orang. Itu namanya generalization. The next one, reduction. Reduction ini adalah ya kita ilangin beberapa bagian ya. Beberapa bagian dari satu kalimat sehingga kita jadikan satu tapi tidak mengurangi nilai artinya ya. Contoh, the proposal was rejected and repudiated. Proposal itu rejected ditolak and repudiated ditolak juga. Jadi ada dua kata di sini yang bermakna sama. Jadi kalau kita ilangin satu aja itu tidak masalah ya, karena maknanya sama, maknanya ganda sebagai penekanan ya. Meskipun kita jadikan satu kata, tapi tentunya tidak merubah keseluruhan isi maknanya, isi arti dari kalimat itu sendiri ya. Contoh lagi, sekarang saya balik ya. Mr. Najah's explanations was loud and clear. And loud, keras, and clear, jelas. Ya, jelas dan keras. Nah, kita dalam bahasa Indonesia lebih cenderung pakainya penjelasan Pak Najah sangat jelas ya. Without loud and, kita reduction, kita kurangi. Tinggal sedikit ya, tinggal dua. Yang terakhir adalah substitution ya. Substitution apa ya? Jadi substitution is a technique which is done by changing the linguistic and paralinguistic elements, intonation and gestures. Jadi ini lebih cenderung kalau kita nerjemahin movie mungkin ya, movie atau novel juga bisa ya. Jadi ada gestures atau intonation itu bisa kita terjemahkan ya. Misalkan di culture bahasa Arab itu ada kata putting your hand on your chest ya. Segini misalnya ya. So, it means thank you. When you shake in India, shake your head, when you shake your head in India it means yes. Kebalik ya kalau ini malah no. So when you do like this in Turkey, it means, hi, how are you? It means you are crazy. So it must be very, very dangerous. Yeah. If you meet someone that you haven't known before in Western and you blink your eyes like this, yeah, it means you ask for like a date or like, yeah, something bad lah gitu ya. Jadi hati-hati dengan gestures di negara lain gitu ya. Kalau ini apa? What is this? This is love in Korea. Of course you know all. I love you, like doing this. Okay, the last one is variation. So variation is to change linguistic or paralinguistic elements, intonation or gestures that affect aspects of linguistic variation. For example, change of the textual tone, style, social dialects, geographical dialect, and so on. Contoh ya. Jadi di sini kalau variation itu adalah kebalikannya tadi ya. Kalau tadi gesture itu bisa bermakna kalimat terjemahan yang baru. Tapi kalau ini ya ada beberapa intonasi atau gesture juga ya yang kita terjemahkan dengan bahasa kedekatan, intimacy. Contoh ya. Dad, I love you and Nia. Terus di dalam keterangan itu ada kata, ini kalau novel ya, ada dalam kurung ya, embracing her daddy and her sister. Nah, kita terjemahkan, Dad, ya, gitu ya. I love you. Kalau secara biasa, mungkin kita terjemahin dengan kata, aku sayang kamu. Ini nggak bisa ya, karena harus ada intimacy between daughter and daddy, her father. And also Nia ini her sister ya. Jadi nggak bisa kita bilang terjemahin dengan ayah, aku sayang kamu dan Nia. Tapi untuk nunjukin ya kedekatan intimasi dalam satu novel ini, kita harus menerjemahkan dengan ayah, adik sayang banget sama ayah dan Kak Nia sambil memeluk mereka berdua. So, got it? Okay. I hope that will wrap up for our meeting today. It is quite long explanation, yeah, because we have so many types of techniques of translation. So I hope you can practice, yeah, and I will give you homework also. Assignment as always, yeah.
Okay, that's all for my presentation. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and